Oke, bagi yang belum mengerti hari Sabat, saudara, hari Sabat menurut ayat-ayat ini tidak berbicara nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bukan. Hari Sabat yang dimaksud di sini adalah hari yang ketujuh. Which is 7 dari mana saudara mulai? Kalau saudara memulai hari saudara Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, maka Selasa adalah hari ketujuh. Kalau saudara memulai pekerjaan saudara bekerja selama 6 hari, mulai dari hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin adalah hari yang ketujuh. Kalau saudara memulai pekerjaan saudara hari Sabtu, maka saudara akan mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat adalah hari yang ketujuh. Mengerti maksudnya? Jadi Alkitab tidak menyatakan, oh ini adalah hari ini adalah hari ini. Enggak. Yang dimaksud dengan hari Sabat dalam konteks ini adalah hari perhentian. Sama saya bilang hari perhentian. Arti literal dari kata Sabat adalah berhenti, stop. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita orang yang percaya untuk merayakan hari Sabat. Luar biasa gak Tuhan? Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, untuk berhenti bekerja, kita diperintahkan Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan untuk stop, berhenti bekerja. Kamu harus merayakan hari Sabat. Namun saudara-saudara, sangat disayangkan konsep ini belakangan mulai hilang gitu ya. Bahkan mungkin orang Kristen perjanjian baru gitu ya, sampai ada tuduhan dari beberapa kelompok atau golongan yang menyatakan orang Kristen sebenarnya kok dorang percaya 10 hukum, mar yang dorang jalankan cuma 9. Karena dorang gak jalankan itu perintah yang keempat. Kalau saudara ingat ada 10 perintah Tuhan atau dasatita gitu ya. Yang pertama apa saudara-saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, betul ya? Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kita nggak bikin patung. Jangan menyebut nama Tuhan, kita juga nggak menyebut nama Tuhan sembarangan. Kecuali kalau kaget baru teriak darah Yesus gitu ya. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, berzina, mencuri. Jangan bersaksi dusta. Dan jangan mengingini milik orang lain. That's 10. Tapi yang bisa kita lakukan atau kita praktekkan biasanya cuma 9. Kita kesulitan memahami makna ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan. Sebenarnya apa maksudnya? Jadi kita seperti mendegradasi 10 perintah Tuhan. Seolah-olah itu cuma 9 yang bisa kita lakukan dan 1 itu diskon. Kebiasaan mungkin dia minta diskon kepada Tuhan. Saya tahu dari mana saudara-saudara? Saya tahu dari kehidupan kita. Siapa di antara kita punya hari off? Punya hari off? Ada? Atau off terus? Senin sampai Sabtu off. Pastor Ramli ada hari off? Siapa yang punya hari off? Angkat tangan bilang saya. Yang di rumah kirim hati yang punya hari off. Atau off terus tiap hari. Apa yang saudara lakukan ketika saudara off? Yang terjadi adalah ketika kita off atau kita berhenti bekerja, maka kita berpikir itu adalah hari untuk menyenangkan diri kita. Yes, sudah 6 hari bekerja, ini saatnya untuk menyenangkan diri. Gilian bilang, bayar diri dulu. Kalau 6 hari saya bikin skripsi, maka hari Minggu adalah hari nonton Korea. 32 seri. 12 seri. Apa yang saudara lakukan di hari off saudara? Spa dulu this is me time. Ini adalah waktu saya. Saudara tidak sedang off. Kalau saudara di hari yang ketujuh, di hari perhentian itu saudara masih bekerja untuk diri sendiri. Karena 6 hari lamanya engkau sudah bekerja untuk diri sendiri. Halo. Ketika engkau bekerja di perusahaan, bekerja di kantor, bekerja dimanapun, sesungguhnya engkau sedang melakukannya bagi dirimu sendiri. Jadi kalau saudara bilang hari ketujuh saudara berhenti bekerja, itu saudara enggak ke kantor, tapi saudara masih melakukan aktivitas untuk diri sendiri. Saudara tidak sedang mengingat hari Sabat dan merayakan hari Sabat.
Karena hari Sabat itu adalah Sabat Tuhan. Sama-sama bilang Sabat Tuhan. Artinya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk merayakan Sabat sebagai hari di mana kita hanya terpusat dan berfokus kepada Tuhan saja. Kita hari ini dilanda krisis, saudara-saudara. Gelombang yang ketiga, gelombang COVID ini telah menghantam dan menghancurkan banyak sendi-sendi kebenaran. Pada waktu kita baru mulai, saudara, COVID baru mulai, kita diminta untuk beribadah di rumah. Betul, semuanya kita beribadah di rumah. Puji Tuhan, saudara, MCM dikaruniakan banyak peralatan, kita bisa live streaming dengan kualitas yang bagus, di atas rata-rata lah kira-kira. Senang saudara bisa melakukannya. Pada awal 3 bulan yang pertama, saudara-saudara, itu yang nonton banyak, nonton di Facebook banyak, di YouTube banyak. Kita seperti panen. Wow, mungkin karena teman-teman gereja yang lain gak punya kesempatan bisa live streaming seperti kita live streaming. Tapi saudara tahu, terjadi kemunduran. Awal pecah COVID, orang belum terbiasa ibadah live streaming. Jadi ketika ibadah live streaming masih ada ketertiban, saudara-saudara, mandi, berpakaian, duduk dan beribadah jarak jauh. Bulan pertama. Bulan kedua enggak, saudara-saudara, sudah enggak mandi lagi. Tinggal dengan daster. Lalu duduk, angkat kaki, pakai popcorn sambil dengar firman Tuhan. Enggak ada popcorn, gula-gula, lollipop sambil dengar firman Tuhan. Minggu pertama, bulan pertama, waktu ibadah live streaming, ketika puji-pujian, saudara masih ikut menyanyi, saudara masih ikut menyembah Tuhan. Bulan ketiga, saudara-saudara, ada puji-pujian, saudara nonton. Wih, DP baju pendek sebelah. Ya, DP alis tak turun sebelah. Ya, saudara sudah mulai lihat kekurangan-kekurangan di live streaming. Ketika firman Tuhan, sebelumnya saudara duduk sambil berkata amin, yes, puji Tuhan. Sekarang saudara tunggu, ambil setrika. Sambil setrika, sambil dengan firman Tuhan. Yang paling asik saudara-saudara apa? Firman Tuhan di layar sini, game di tangan sini. Free fire, free fire. Yang sedang engkau lakukan? Apakah firman Tuhan ini enggak penting lagi? Mengapa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk merayakan Sabat? Artinya kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan memang menyuruh kita harus melakukannya, betul enggak? Perintah is an order. Itulah sebuah perintah. Kita enggak boleh bilang boleh enggak Tuhan, boleh enggak dilakukan. No, itu adalah 10 perintah Tuhan. Iya pastor, kan 10 perintah Tuhan kan sudah ditiadakan oleh Yesus Kristus. Siapa bilang? Hukum Taurat diteguhkan oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat dipenuhi oleh Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus tidak menghapus seluruh hukum Taurat. Kalau hukum Taurat sudah dihapus, saudara-saudara, berarti saudara boleh berzina, boleh mencuri, Karena hukum Taurat nggak pernah dihapus, nggak pernah dihilangkan. Itu adalah hukum moral yang prinsipnya berlaku kekal. Sama seperti perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, adalah sebuah perintah kekal yang kita semua harus melakukannya dengan sukacita. Karena itu adalah kasih karunia. Bilang amin. Yang punya ide, yang merancang bahwa kita harus berhenti dan istirahat, itu adalah Tuhan. Bilang amin. Tahu nggak saudara, itu sulit banget, sulit loh. Buktinya kalau kita off, buktinya kalau hari Minggu kita merasa this is me time, this is family time. Jarang kita berpikir bahwa ini Sabat, this is God's time, ini waktunya Tuhan. Kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas kita. Jadi gini, ketika Tuhan memerintahkan sebenarnya merayakan hari Sabat atau beribadah pada hari Sabat, mengingat hari Sabat, karena sebenarnya Tuhan tahu kalau kita enggak diperintahkan seperti itu, maka kita akan jadi seperti robot yang bekerja 7 hari seminggu, 1 hari 24 jam. Karena kita adalah orang-orang yang enggak bisa berhenti bekerja. Trust me, saudara-saudara. Coba saudara tes, saudara nggak pegang HP,
dan gak melakukan pekerjaan yang lain. Berapa lama saudara kuat bersikap seperti itu? Duduk, bengong, pokoknya jangan lakukan apa-apa. Saudara akan rasa saudara jadi orang gila, bener gak? Kita butuh kesibukan. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang pekerja. Dia Tuhan yang sangat produktif, dia Tuhan yang sangat kreatif. Ketika dia menciptakan kita, semua bagian-bagian itu ada dalam diri kita. Itu sebabnya kita, saudara, gak bisa diam. Orang yang paling pendiam pun gak bisa diam kecuali orang gila. Sedangkan orang gila babak gerah, saudara. Betul gak? Coba saudara tes diri saudara, berapa lama saudara bisa diam tanpa melakukan apa-apa? Gak mikir, gak kerja, diam aja bengong. We cannot do that, kita gak bisa. Makanya Tuhan bilang begini, hey, kamu harus perintahkan kepada dirimu untuk stop bekerja dan ingatlah akan hari Sabat. Sabat Tuhan. Wow. Tuhan ingin saudara dan saya berhenti just one day. Hanya satu waktu saja, hanya satu hari. Tapi benar-benar kita putuskan hari itu hanya untuk kita dengan Tuhan. Can you do that? Bisa gak saudara-saudara? Hari di mana saudara bangun pagi, saudara cuma memikirkan Tuhan, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tapi pastor, setiap hari saya juga melakukannya. Iya, setiap hari saudara berdoa. Tapi saudara berdoa untuk kepentinganmu kan? Supaya sehat, dilancarkan, anak-anak diberkati. Itu doa untuk kepentingan kita. Tapi yang dimaksud dengan Sabat ialah mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang memang hari itu kita desain hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bisa gak saudara-saudara? Halo? Dan ini adalah sebuah perintah. Apa akibat kalau kita tidak menghormati hari Sabat? Seorang meneliti saudara-saudara ya. Kalau kita tidak menghormati hari Sabat sebagai hari perhentian dan kita kerja gitu on and on hanya untuk diri kita, maka kita akan stres. Sama-sama bilang stres. Manusia yang tidak menghormati hari Sabat, tidak mencurahkan waktu untuk menghargai kedudukan dirinya di mata Tuhan, akan jatuh ke dalam lubang stres yang dalam. Depresi. Mengo-mengo. Terasing dari Tuhan. Akibatnya saudara-saudara salah ambil keputusan. Dan bukan hanya itu, cahaya kehidupanmu pun akan meredup. Wow. Barah saja saudara-saudara. Kalau saudara agak stres-stres, mungkin saudara perlu merayakan Sabat. Berhenti melakukan segala sesuatu untuk dirimu dan kemudian mengambil satu waktu yang hanya khusus engkau dengan Tuhan penciptamu. Berani gak saudara-saudara berinvestasi di hari Sabat? Di mana kita meletakkan semua persoalan kita, pergumulan kita. Kita gak mau pusing dengan keadaan kita. Kita gak mau pusing dengan situasi ini. Yang penting kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Memikirkan rencana-rencana Tuhan. Memikirkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat yang disediakan Tuhan. Itu akan mengubahkan kita, saudara, akan hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Lepas dari stres. Katakan amin. Coba cek sekali lagi. Kalau saudara sudah mulai stres, cek saudara punya kehidupan Sabat. Apakah saudara masih mengambil waktu, menyendirikan hari di mana engkau mempersembahkan hari itu adalah untuk khusus kehidupanmu untuk memuji, menyembah dan memikirkan pekerjaan Tuhan. Ada sebuah penelitian saudara-saudara yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi meneliti keledai-keledai yang bekerja terus setiap hari gitu ya. Dia akan sanggup memikul beban maksimal tapi hanya mampu berjalan sepanjang 15 mil. Tapi keledai yang diistirahatkan satu hari, dia akan mampu bekerja 30 mil setiap hari. Wow. Ternyata hari Sabat saudara-saudara mendatangkan
mendatangkan kekuatan ekstra. Saudara mungkin gak merasakannya, tapi ketika engkau masuk di hari perhentian, sebenarnya Tuhan sedang memulihkan tenagamu. Tuhan seperti sedang membekali engkau dan memberikan engkau kesanggupan untuk melakukan 6 hari pekerjaan lainnya. Bilang amin. Jadi jangan salah gunakan hari Sabat, saudara-saudara. Hari Sabat is not your time, it's a God's time. Itu adalah waktunya Tuhan. Jadi pastor, di hari Sabat orang sudah boleh apa-apain. Boleh. Sepanjang saudara menyadari prinsip-prinsipnya. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku, saudara. Tahu kaku ya? Tuhan kita adalah Tuhan yang fleksibel, yang Tuhan yang mengaruniakan Sabat ini. Tuhan melihat itu berguna untuk kepentingan kita, pasti untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan kita. Tuhan sudah tahu ketika Tuhan menciptakan engkau, Tuhan telah memperlengkapi engkau dengan hormon-hormon. Hormon adalah sesuatu yang kita hasilkan secara otomatis di dalam tubuh kita. Dan banyak hormon-hormon yang mendatangkan kesenangan. Dopamin, serotonin, itu hormon-hormon yang memang Tuhan taruhkan supaya kita bisa menikmati kesenangan, kebahagiaan. Disetel di tubuhnya. Karena Tuhan ingin kita menikmati hidup ini. Halo? Kalau Tuhan mendesain tubuh kita dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Betapa bodohnya kita kalau kita tidak melakukannya. Sesungguhnya saudara-saudara, sebelum Keluaran dan Ulangan saudara-saudara, Sabat Tuhan sudah dipraktekkan oleh Tuhan. Kapan? Waktu penciptaan. Tuhan bekerja selama 6 hari. Apakah Tuhan tidak sanggup bekerja sampai hari ke-7? Sanggup, saya percaya. Buktinya firman Tuhan berkata, Bapakku bekerja, aku pun bekerja sampai sekarang ini, kata Yesus. Berarti Tuhan kita memang senang bekerja. Tetapi Tuhan yang senang bekerja itu memutuskan untuk stop. Hari ke-7, stop, berhenti. Fokuskan semuanya untuk menyembah Tuhan. Ini adalah Sabat Tuhan. Ini adalah milik Tuhan. Tuhan tahu saudara-saudara, ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, ketika saudara menyembah Tuhan, kekuatan yang baru akan datang kepadamu. Katakan amin. Sama seperti keledai saja saudara sudah Tuhan beri kemampuan demikian hanya karena dia berhenti bekerja. Saudara jauh lebih mulia dari keledai. Pemikiran saudara akan tajam. Keputusan saudara akan tepat. Saudara tidak akan salah. Orang salah mengambil keputusan kalau dia tidak berada di hadirat Tuhan. Betul gak? Dan kita akan banyak membuang justru baik waktu. Kita berkata, tapi kan 1 hari berharga pastor, time is money. Tapi ketika engkau melakukan dan memberikannya untuk Tuhan, mendahulukannya untuk Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen memilih hari Minggu, hari pertama untuk dipersembahkan sebagai hari Sabatnya kepada Tuhan. Karena orang Kristen percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kekuatan untuk hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai hari yang ke-7. Saudara-saudara, jangan pandang enteng dengan saudara datang beribadah, memutuskan untuk tetap ibadah hari Minggu. Baik offline, online, tetapi saudara menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Amin. Hari Sabat adalah hari yang kita sediakan khusus untuk Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, apa yang penting dari hari Sabat ini? Yang kedua adalah gini. Perintah ini panjang karena ada penjelasannya yang panjang. Penjelasannya begini. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan lakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, lembu, keledaimu, hewanmu, dan mana-mana. Gini, supaya, perhatikan kata supaya. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti juga, berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancuk. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari
Sabat. Yang kedua dari pelajaran Me and My Sabat ini adalah sesungguhnya ketika engkau merayakan hari Sabat, maka engkau sedang merayakan kebebasanmu dan kebebasan orang-orang di sampingmu. Itu atau betul saudara-saudara? Inti dari hari Sabat adalah gini. Jangan bekerja, berhenti bekerja, dan jangan suruh orang lain bekerja untukmu. Saudara, saya senang kalau saya dibantu oleh orang lain. Dan saya tahu banyak orang juga yang senang membantu saya. Tetapi kalau hari Sabat, saudara-saudara, biarkan masing-masing menikmati kebebasannya. Kasih libur, saudara punya mama di rumah yang 6 hari memasak untukmu. Hari Minggu jangan suruh dia masak. Bilang, "Ma, enggak usah masak. Nanti torang masak untuk torang sendiri." Indomie semua tiap hari Minggu. Esensinya adalah enggak ngerepotin hamba-hamba orang lain. Sedangkan keledai jangan di hewan, jangan suruh apa-apa. Let them rest. Ini penting saudara-saudara. Penting bagi kita untuk memperhatikan orang lain. Supaya mereka juga berhenti bekerja sama seperti kamu. Karena kebenaran yang kedua di catatan saya adalah, sebentar, mana dia contekan saya. Hari di mana kita bisa menjadi diri kita dengan bebas tanpa merepotkan orang lain. Kalau 6 hari engkau sudah bekerja dengan orang lain, sometimes merepotkan orang lain, maka hari Sabat Tuhan adalah hari di mana kita enggak ngerepotin orang lain. Boleh? Boleh? Kita masak sesuai selera kita. Kita lakukan kegiatan kita sesuai dengan kerinduan kita. Tanpa harus mengganggu orang lain. Tanpa harus merepotkan orang lain. Luar biasa ya. Tuhan mendesain hari Sabat. Ada sebuah keluarga hamba Tuhan yang cukup ekstrim. Jadi keluarga hamba Tuhan ini mungkin mirip seperti keluarga kami. Kalau hari Minggu itu adalah hari makan di luar. Karena saya kan gak mungkin masak. Boleh sih mungkin saja saya masak kalau bangun lebih pagi. Cuman ya mungkin karena cinta gitu ya. Jadi ada Mega Mall. Ada Mantos. Dan ada banyak restoran lainnya. Gitu. Bahkan sudah ditunggu-tunggu. Yes, hari Minggu adalah hari makan di luar. Gitu ya. Tapi kemudian sama seperti keluarga kami. Keluarga hamba Tuhan ini juga melakukan hal yang sama. Sampai satu hari anak perempuannya membaca Alkitab ini, bagian ini, dan kemudian diterangi hatinya dan dia berkata kepada orang tuanya, "Saya gak mau lagi makan hari Minggu," gitu. Lalu papanya bilang, "Kenapa?" Karena kalau kita makan hari Minggu, berarti kita menyuruh orang lain bekerja untuk kita, gitu loh. Nah, papanya yang adalah pendeta merasa bahwa kelihatannya ekstrim sekali. Betul gak? Bayangkan deh kalau hari Minggu terus boleh makan di luar. Kira-kira seperti itu hari ini gitu pikiran. Lalu papanya kemudian dia bilang, "Tapi saya gak akan memaksa kalian untuk seperti itu. Tapi saya akan coba melakukannya." Lalu kemudian anak perempuan itu melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mempersalahkan, yang dia melakukan untuk dirinya sendiri. Dan dia merasakan bagaimana kehidupannya diubahkan sejak saat itu. Akhirnya anak ini kemudian melayani Tuhan, masuk seminari dan kemudian menjadi penginjil, praise the Lord gitu ya, ditangkap oleh Tuhan. Nah, saya nggak menyuruh saudara kita nggak boleh makan enak hari Minggu, makan di luar, bukan itu pesannya. Tapi pesannya kita mungkin akan berpikir dengan, hey, bagaimana dengan sebuah hari di mana kita nggak merepotkan orang lain. Sebuah hari di mana kita, let me do that, biar saya melakukan itu sesuai dengan keinginan saya. Itulah kebebasan yang sejati. Amin. Kita melakukan sesuatu yang kita senang kita lakukan tanpa perlu mengganggu orang lain. Itu adalah prinsip hari Sabat.
Bayangkan saudara-saudara, kalau kita di hari itu, oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, maka kita mempersiapkan segalanya untuk Tuhan. Tadi pagi saya bilang gini, apa ada di antara jemaat Tuhan yang mengumpulkan cuciannya dari Senin sampai Sabtu dan kemudian akan cuci hari Minggu? Akibatnya saudara tidak masuk gereja di hari Minggu gara-gara mau cuci. Saudara-saudara, tinggalkan saudara punya cucian. Hari Minggu datang kepada Tuhan. Tuhan, hari Minggu saya nggak mau urusin cucian. Akibatnya kirimkanlah aku ini mesin cuci ya Tuhan. Kira-kira Tuhan mau penuhi apa enggak? Tuhan mau penuhi. Karena saudara melakukannya untuk Tuhan. Halo, Tuhan ingin engkau berpakaian bersih dan rapi. Tapi tolong jangan mencuci di hari Sabatmu. Jadi engkau sudah kerja 6 hari. Jadi hari ibadahmu, hari liburmu, kamu lakukan untuk dirimu sendiri juga. Wow, stop it. Lakukan di 6 hari itu. Jangan lakukan di hari Sabatnya Tuhan, di hari off-mu. Hari off-mu adalah hari engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Hari engkau terhubung dengan Tuhan. Hari engkau baca Alkitab sepuasnya. Hari di mana engkau memikirkan, oh apa saya mau lakukan apa untuk rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan. Karena makna yang ketiga dari hari Sabat adalah belajar mempercayai Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan hari Sabat, saudara-saudara, itu butuh kepercayaan besar. Betul nggak? Kita sudah terbiasa menghandle segala sesuatunya dengan kita, dengan keberadaan dan kehadiran kita. Keberartian kita tuh penting. Di pekerjaan kita, di tugas-tugas kita itu penting. Sometimes kita dikuasai oleh sindrom yang merasa sok penting. Jadi kita merasa kalau kita nggak ada di situ nanti segala sesuatunya akan berantakan, kira-kira begitu. Karena kita overconfidence, kita percaya bahwa memang kita memang dibekali dengan keahlian-keahlian khusus sehingga kita berasa bahwa kalau nggak ada kita itu pasti akan kacau. Nah Sabat saudara-saudara, ada hari di mana saudara akan berkata, saya mau percaya kepada Tuhan. Karena seluruh keahlian saya, seluruh diri saya adalah untuk Tuhan. Saya akan menghancurkan segala kekhawatiran saya yang merasa bahwa saya sangat penting dalam hidup ini. No, hari Sabat menyadarkan kita bahwa yang lebih penting dari semuanya itu adalah Tuhan. Kalau saudara khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi karena ketidakhadiran saudara, maka hari Sabat itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk engkau menaruhkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan, kita tahu berdasarkan kitab hikmat kalau tidak ada kita ini akan kacau. Tetapi karena saya mau utamakan engkau, saya mau melayani engkau, saya mau bersama-sama dengan engkau, maka semua kekhawatiran saya ini saya serahkan ke dalam tanganmu. Menurut saudara apa yang akan saudara terjadi? Tuhan akan membereskan masalahmu itu. Itu artinya hari Sabat, artinya kita mempercayai Tuhan. Amin. 6 hari lamanya kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kita mengumpulkan segala sesuatunya. Tapi siapkan 1 hari, hari ke-7. Ingatlah dan kuduskanlah. Kuduskanlah artinya sendirikan. Kados, sendirikan. Hari yang memang kita dengan sengaja kita putuskan ini adalah hari saya dengan Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Saudara akan merasakan nikmatnya merayakan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita rayakan hari Sabat kita. Ketika hari Sabat itu taruhlah kita sepakat hari Sabat itu adalah hari Minggu seperti ini saudara-saudara. Sama seperti jemaat mula-mula di perjanjian baru, hari Minggu adalah hari Sabat mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka datang hanya khusus memuji Tuhan. Hanya khusus menyembah Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang ketika datang hari Minggu, saudara bangun pagi dan berpikir kepada Tuhan, Tuhan saya mau kasih persembahan berapa untuk Tuhan? Atau saudara di gereja berpikir, iya mau kasih persembahan. Apa yang saudara lakukan di hari Minggu? Ini siang saudara mungkin merencanakan, ini siang kita mau makan di mana, makan mau malam di mana. Tapi saudara nggak berpikir tentang bagaimana saudara mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya bukan orang yang agak gila juga saudara-saudara yang menyuruh saudara 1 kali 24 jam ada di rumah Tuhan. Bukan itu, karena bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita Ya itu saudara pintar sekali.
memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Menyendirikan waktu untuk Tuhan. Ketika kita melakukannya, wow, selesai saudara masalah yang lain. Saudara mesti percaya itu. Itu sebabnya manfaatkan waktu. Ketika engkau ada di gereja, kalau lagi memuji Tuhan, puji Tuhan sungguh-sungguh. Mau balumpat, silakan. Memang untuk itulah kita beribadah, betul nggak? Untuk itulah musik-musik ini ada supaya kita bisa melompat bagi Tuhan, amin. Kalau saudara melompat-lompat tengah hari sementara kerja dikira gila, betul nggak? Tapi kalau hari Minggu saudara melompat bagi Tuhan, siapa mau pele? Halo? Justru di sini tempat di mana kita merayakan hari Sabat. Ada pujian, ada penyembahan, ada fellowship, ada saling mendoakan. Wah, ini adalah tempat yang luar biasa, saudara-saudara. Hari Minggu adalah hari kita merayakan Sabat itu. Makanya saudara, walaupun saudara offline di rumah sana, kalau waktu memuji Tuhan, puji Tuhan. Jangan cuma duduk-duduk kompa begini, saudara. Kurang dapet, orang bilang. Padiri, kong menyanyi. Makanya jangan di beranda, saudara. Kalau mau online, di kamar atau ruang tamu, setting, taruh di besar. Mar jangan pakai popcorn, saudara. Si setuju? Katakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa buat firman Tuhan. Mohon maaf, saudara tadi dikasih lampu merah.